Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 11 ayat 10 yang berbunyi, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah waspadai terhadap penyembahan berhala. Nabi Yeremia telah memperingatkan supaya jangan ada penyembahan kepada Allah lain atau kepada berhala-berhala, seperti yang dituliskan di dalam Yeremia 11 ayat 13, sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya di jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Penyembahan berhala begitu marak terjadi di antara bangsa Yehuda. Mereka tahu Allah adalah Tuhan, Allah Yahweh mereka, Allah yang hidup. Namun mereka masih saja menyembah kepada Allah lain. Hal yang sedemikian memang pantas untuk dipertanyakan. Alasannya adalah karena mereka ingin berjaga-jaga. Mereka membutuhkan Tuhan untuk kehidupan setelah kematian nanti. Sebab hanya Allah yang sejati yang dapat membangkitkan orang mati. Akan tetapi bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Ilah-ilah palsu menjanjikan kesehatan, kekayaan, dan kesuburan. Jadi apa salahnya berdoa kepada mereka juga untuk jaga-jaga? Itulah yang menjadi alasan mereka yang memang bisa saja terjadi sampai kepada kita juga di masa kini dan di sini. Dapatkah kita melihat penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda juga merupakan godaan bagi kita? Bakat pendidikan, uang memang baik, namun jika tidak berhati-hati bisa menjadi berhala bagi kita dan kita bisa mengandalkan itu semua. Kita tahu kita akan membutuhkan Tuhan Allah Bapa kita ketika meninggalkan dunia ini, dan kita juga meminta Dia memberkati kita selama kita menikmati hidup di dunia ini. Akan tetapi kita juga sering berusaha untuk mengandalkan ilah-ilah lain untuk berjaga-jaga. Mari kita sadari betul bahwa berhala tetaplah berhala. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, bahwa atas anugerahnya lah yang berlimpah-limpah kepada kita, dan kita katakan kepadanya bahwa kita tidak mau berbuat segala sesuatu dengan cara mengandalkan yang lain, melainkan kita hanya bergantung penuh kepadanya. Sesungguhnya tidak ada hal baik apapun yang berpotensi untuk kita andalkan selain nama Tuhan Allah yang kita sebut Bapa, karena kehadirannya di dalam Yesus Kristus melalui kemanusiaan dirinya, dan oleh Yesus Kristus kita bisa hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Bahkan jaminan hidup kekal sudah disediakan di surga, dan Roh Kudus sekarang tetap hadir di hati kita untuk mengajari kita. Kita tidak dapat tetap menggunakan hal baik menurut ukuran Tuhan yang bukan Tuhan Yesus Kristus, sambil tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu ingatlah, sebagaimana ditegaskan dalam hukum kasih, secara sepenuhnya 10 perintah Tuhan sudah digenapinya, maka Dia mau mengingatkan kita sebagai petunjuk hidup
di dalam Matius 22 ayat 37-40 ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh boleh menjauhi kehidupan yang terikat kepada Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah lain buatan tangan manusia, yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara, yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Semuanya itu adalah bukti nyata bahwa harus membawa kami dalam hidup ini tetap menyembah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati buatan tangan umat manusia saja. Maka pada saat ini kami sungguh-sungguh harus berserah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, supaya senantiasa hanya mengandalkan Tuhan Allah yang hidup, yang secara manusiawi sudah hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah dan tetap ada di hati kami ketika Roh Kudus hadir di hati setiap umat manusia yang mau beriman dan percaya kepada Kristus, dan kami dimampukan untuk boleh berbuat yang memang dalam kendali nyata oleh pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Kami harus senantiasa sadar meninggalkan dosa kesalahan kami pada masa lalu untuk berada pada hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk berbuat apa yang terbaik menurut kehendak-Mu demi suatu penyembahan, pujian, dan kemuliaan harus kami tujukan kepada satu-satunya Allah yang esa, yang hadir dalam hidup kami senantiasa melalui Roh Kudus. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, kami permohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.